Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Penolakan terhadap seseorang kerap kali terjadi dalam realita kehidupan kita. Penolakan terjadi karena sikap atau karakter dari orang tersebut. Namun, sangatlah janggal kalau kehadiran yang menjadi utusan Allah ditolak oleh manusia. Yohanes sebagai nabi terbesar sebelum Kristus merupakan pelopor tentang kedatangan Mesias di dalam dunia. Sebagai pelopor, Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Melalui sikapnya yang tegas dan kata-katanya yang keras di Sungai Yordan, banyak orang yang bertobat dan dibaptis. Orang-orang tersebut ada yang berasal dari kelompok pemungut cukai. Kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan mendapat kecaman dan penolakan dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengatakan Yohanes sebagai seorang pertapa yang makan belalang dan madu hutan adalah orang yang kerasukan setan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus pun tidak luput dari cemoohan dan penolakan. Padahal Yesus melakukan hal yang sebaliknya dari Yohanes. Yesus yang adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan orang yang hilang dicela karena makan dan minum serta bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Oleh sebab itu, orang Farisi dan ahli Taurat menamakan Yesus sebagai pelahap dan peminum. Yesus memberikan ilustrasi mengenai penolakan ini melalui perumpamaan. Seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Inti dari perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini ialah ketika utusan Tuhan datang, mereka tidak menanggapinya dengan baik. Mereka bahkan mencela dan menolaknya. Yesus telah mengungkapkan kebenaran, namun masih saja ada orang yang mengeraskan hati terhadap kebenaran itu. Orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu menganggap diri benar belum juga terbuka akan kebenaran yang sesungguhnya. Justru para pemungut cukai yang dianggap mereka sebagai orang berdosa menyatakan respon keterbukaan akan kebenaran dan memberi diri dibaptis.
dimanapun kebenaran diberitakan, selalu menimbulkan berbagai respon. Ada yang menerima dengan sukacita dan percaya. Ada juga yang tetap menolak dan mengeraskan hati terhadap kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Injil Lukas pada hari ini mengajak kita agar mampu membuka diri terhadap setiap kebenaran yang datang dari Allah. Dan kita juga diajak untuk senantiasa mendoakan orang-orang yang masih berkeras hati menolak Yesus sebagai Mesias yang adalah sumber kebenaran dalam kehidupan mereka. Semoga Tuhan memberkati.